Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video ini termasuk seri pemrograman dasar ya. Dan topik yang akan dibahas kali ini adalah perintah random, yaitu bagaimana bahasa pemrograman Python mengambil data secara acak. Oke, untuk pengantarnya singkat saja. Jadi random itu digunakan untuk mengambil data secara acak dari sekumpulan data. Nanti pada prakteknya dia akan membutuhkan mengimport suatu library namanya random, tapi library ini sudah terbundling dengan interpreter Python ya. Jadi kita tidak perlu install secara terpisah, mirip dengan library datetime. Nah, kemudian sekumpulan data yang dimaksud di sini yang akan kita coba pada sesi video ini dari dua sumber ya. Kumpulan datanya dari list dan berikutnya dari sekumpulan deretan angka integer bilangan bulat. Nanti kita lihat detailnya pada sesi praktek. Oke, kita langsung masuk ke sesi praktek ya. Kita mulai dulu dari mengambil data random atau acak dari list. Kita import dulu library-nya seperti yang dijelaskan singkat di depan ya. Library ini sudah terbundling dengan interpreter Python. Jadi kita tidak perlu install, bisa langsung diimport. Kemudian kita bentuk listnya dulu. Ini misalnya untuk contoh kali ini saya akan buat list sekumpulan kota di Provinsi Jawa Tengah. Semarang, Solo, Purwokerto, Cilacap, Tegal, Sobo, Salatiga. Oke, ini listnya ya. Anggota listnya ada 9. Kita langsung lanjut ke ambil data random. Kita siapkan dulu variabel buat menampungnya. Saya bikin aja kota yang dipilih ya, namanya kota pilih, sama dengan kita panggil dulu library-nya ya, random. Nah, kalau mengambil dari list, nama komponen dari library randomnya adalah choice. Terus diikuti kurung buka kurung tutup. Ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Ini ada parameternya namanya sec. Saya coba dulu ditulisnya sec dilanjutkan dengan nama listnya. Sambung dengan nama listnya. Kita coba run. Dia mengambil secara acak dari 9 kota ini, dia pilih Wonosobo. Saya run lagi, dia ambil Pekalongan. Run lagi, dia ambil Purwokerto. Jadi dia ambil acak ya, kita tidak akan bisa memprediksi. Ini sec ini sebenarnya opsional ya. Ini misal saya delete, tetap bisa jalan. Magelang, Cilacap. Ini hasil dari random juga bisa kita masukkan ke string. Print
Sopo sering keluar ya. Magelang. Magelang lagi, bisa berurutan. Intinya dia ambil acak, kita tidak akan bisa prediksi. Oke, jadi itu ya untuk mengambil acak data dari list. Intinya dia menggunakan library random. Komponennya adalah choice. Kita lanjutkan ya, yang kedua, mengambil data random dari sekumpulan angka integer. Library-nya sama, kita perlu import sama import library random. Nah, di sini kita perlu tentukan nih, kita kan punya deretan angka integer. Kita perlu tentukan dulu ujung atas dan ujung bawahnya. Misalnya ambil acak angka integer antara 1 sampai 999. Maka perintahnya gini. Kita buat dulu ya variabel penampungnya, angka acak sama dengan, kita pakai library-nya random. Nah, tadi kan choice, ini beda, ini ran in. Komponennya beda ya, ini ran in bukan choice. Kita masukkan ujung bawahnya 1, pisahkan koma, masukkan ujung atasnya 999. Kita coba ya. Diambil 808, angka acak integer. Coba lagi 814, masuk lagi 453. Random ya, kita tidak akan bisa prediksi. Ini seperti yang sebelumnya ya, bisa dimasukkan ke string. Jadi konversi dulu ke string ya, biar dia bisa dimasukkan. str acak, kemudian print angka terpilih sama dengan angka terpilih 88, sesuai di sini kan ya. 657. Nah, ini keluar angka acak cuma 2 digit, 51. Ini sekalian saya ingin perkenalkan, namanya fitur Z-fill. Ini digunakan untuk merapikan angka integer supaya jumlah digitnya konsisten. Simpelnya, kalau randomnya dari 1 sampai 999, kadang kan angka yang terambil 3 digit, contohnya bisa 2 digit, contohnya 51, bisa juga 1 digit, contohnya 3. Misalnya kita ingin ditampilkan dalam teks hasil ininya
selalu rapi dalam 3 digit. Jadi 51 ini akan dirubah menjadi 051. Dan kalau misalnya keluar 3, dia akan keluar 003. Jadi itu ya, lebih ke merapikan. Ini saya simulasikan saja perintahnya. Misalnya angkanya adalah 3. Tapi yang perlu dicatat di sini, zfill hanya bisa bekerja untuk angka yang sudah dikonversi ke bentuk string. Kita konversi dulu ke bentuk string. Ya, kemudian kita bisa bikin ini zfill. Sambungkan dengan jumlah digitnya yang supaya konsisten. Misalkan kita pengen dalam 3 digit kan, jadi di sini kita masukkan 3. Dia sudah berubah menjadi 003. Kalau ini saya ganti menjadi 51, dia berubah menjadi 051. Dia taruh 0. Jadi zfill akan menaruh leading 0, angka 0 di depan sampai jumlah digitnya mencapai yang ditargetkan di sini. Cuma kalau ini saya bikin 513, zfill tidak melakukan apa-apa karena jumlah digitnya sudah 3. Itu ya yang dilakukan oleh zfill. Kemudian kita coba aplikasikan ke sini ya. Jumlah digit rapi selalu 3. Ini kan konversi stringnya sudah dilakukan di sini kan ya. Jadi kita tidak perlu lakukan konversi string. Jadi di sini angka. Dia jumlah digitnya diatur selalu 3. Ini coba diganti. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalam stringnya adalah angka hasil konversi zfill. Yang ini tetap jalan kan, 13641. Tuh 031. Jadi dia beri 0 sampai jumlah digitnya adalah 3. Jadi itu ya, kalau kita ingin mengambil random angka acak dari deretan angka, kita perlu tentukan ujung bawah dan ujung atas dengan perintahnya ren int. Jadi ada bonus materi ya dengan zfill. Oke, itu sekaligus mengakhiri sesi kita pada perintah random ya, basis bagaimana pemrograman Python mengambil data secara acak. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.